Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Hello, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membahas pada pelajaran bahasa Inggris buku Bright in English untuk kelas 3 atau di sini untuk kelas 9 SMP ya. Pada buku ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan membahas pada chapter yang pertama yang berjudul What an Amazing Word. Tujuan pembelajaran pada chapter 1 ini yang pertama adalah Identify and Understand the Passive Voice, yaitu mengidentifikasi dan memahami kalimat pasif. Kemudian yang kedua, Identify and Use Passive Voice in a Conversation, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan kalimat pasif di dalam percakapan. Yang ketiga, Identify and Understand Report Text, mengidentifikasi dan memahami teks laporan. Dan yang terakhir, Write Report Text, menulis teks laporan. Oke, pada chapter 1 ini dibagi ke dalam 3 unit. Pada video ini saya akan membahas pada unit 1, The Gentle Giants. Activity 1, look at the picture. Can you tell where the elephant is from? How do you know? Nah, coba lihat gambar berikut ini. Nah, pada aktivitas 1 di situ terdapat gambar elephant atau gajah ya. Dapatkah kamu menceritakan dari mana gajah itu berasal dan bagaimana kamu tahu? Nah, kalian bisa mencari informasi tentang pertanyaan tersebut ya. Kalau dari Indonesia, gajah itu ada di Sumatera ya, yang terkenal itu gajah Sumatera. Lanjut untuk aktivitas yang kedua. Listen to the recording and repeat after them. Dengarkan rekaman berikut dan ulangi. Nah, pada aktivitas 2 di sini ada kosakata tentang bagian-bagian tubuh hewan ya. Kalian bisa mendengarkan audionya kemudian mengulangi kosakata tersebut. Untuk activity 2 ini saya langsung skip aja ya. Saya langsung menuju ke activity 3. Nah, di sini pada aktivitas 3, list 20 animals you know below. Tuliskan 20 binatang yang kamu ketahui di bawah ini. Binatang di sini yang kalian tulis bebas ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Untuk 10 binatang asli Indonesia, yang pertama adalah Komodo dragon. Nah, ini ya untuk binatangnya, gambarnya sudah saya tayangkan. Kemudian yang kedua ada Sumatran orangutan. Nah, di sini ada orangutan Sumatera. Bisa kalian temukan di Sumatera dan Borneo. Kemudian yang ketiga ada Maleo bird. Maleo bird ini dapat kita temukan di Sulawesi. Kemudian ada Pygmy tertier. Ini juga binatang asli Indonesia yang dapat ditemukan di Sulawesi. Yang berikutnya ada Sumatran rhinoceros, yaitu badak Sumatera. Kemudian ada babi rusa, Javan gibbon, Bali starling. Bali starling ini adalah jalak Bali ya. Kemudian ada cendrawasih. Dan yang terakhir ada anoa yang dapat kita temukan di Pulau Sulawesi dan juga Sumatera. Nah, itu tadi merupakan binatang asli dari Indonesia. Activity 4, say something about the animals. You can use the word from activity 2. Katakan sesuatu pada binatang berikut ini. Kalian bisa menggunakan kata yang ada pada aktivitas 2. Nah, di sini contohnya, a snake slithers on the ground. Seekor ular melata di tanah. A tortoise is a slow animal. Kura-kura adalah binatang yang lambat. A cassowary cannot fly. Seekor kasuari tidak dapat terbang. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan ya, menjelaskan tentang binatang tersebut, kemudian diikuti dengan kata yang ada pada aktivitas 2. You should know. Pay attention to the sentence, a tortoise is a slow animal. Perhatikan pada kalimat, seekor kura-kura adalah binatang yang lambat. The word slow describe the tortoise. The word slow is an adjective. Oke, pada kalimat berikut ini, di situ terdapat kata sifat atau adjective ya, yaitu pada kata slow, lambat.
Nah, apa sih adjective itu? Adjective itu merupakan kata sifat ya, yang meliputi colors atau warna. Contohnya ada gray sky, red eyes, dan brown ape. Nah, di sini menjelaskan tentang warna ya. Ini juga termasuk ke dalam adjective. Kemudian yang berikutnya ada size, ukuran. A big tree, a large forest, a thin baby, small leaves. Nah, ini ya ada ukurannya, ada besar, ada luas, ada kurus, ada kecil. Ini merupakan ukuran. Ukuran ini juga termasuk ke dalam adjective atau kata sifat. Kemudian qualities atau kualitas ya, penampilannya. An agile animal, strong arms, fast runner, dry place. Contohnya bahu yang kuat, kemudian pelari yang cepat, kemudian tempat yang kering. Nah, ini kering, cepat, kuat ini merupakan qualities, di mana qualities ini juga merupakan bagian dari adjective atau kata sifat. Kemudian origin. Origin ini daerah asal ya. I work with many Japanese people. Nah, di sini ada kata Japanese, ini merupakan origin. Kemudian contoh yang kedua, she bought a Mexican hat. Mexican ini juga termasuk origin ya. Kemudian yang terakhir adalah classifying adjective, type, and composition. Misalnya, botanical garden, a wooden chair, a gold ring. Nah, yang terakhir di sini berdasarkan tipenya atau komposisi bahan yang digunakan ya. Misalnya, botanical garden, itu kebun raya, wooden chair, kursi kayu. Nah, kayu ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat kursi. Wooden di sini termasuk ke dalam adjective. Kemudian ada a gold ring, cincin emas. Gold di sini termasuk ke dalam adjective. Bisa dipahami ya sampai di sini tentang penjelasan adjective. Saya lanjut pada pembahasan aktivitas 5. Replace the underlined word with their synonym in the box. Gantikan kata yang digaris bawah dengan sinonim yang ada pada kotak berikut ini. Oke, kita lihat yang pertama. Kalimatnya adalah a powerful animal. Powerful ini artinya kuat ya. Memiliki sinonim yang sama dengan kata strong. Kemudian yang kedua, an angry dog. Angry memiliki sinonim dengan kata furious. Kemudian venomous spider, laba-laba yang beracun. Poisonous, difficult problem. Difficult memiliki sinonim yang sama dengan kata hard. Quick swimmer. Quick memiliki sinonim dengan kata fast. Vacant. Vacant ini memiliki arti yang sama dengan empty. Artinya kosong ya. Brief flight. Brief ini sinonimnya dengan kata short ya, pendek atau singkat. Kemudian correct. Correct ini memiliki sinonim dengan kata right, benar. Courageous. Courageous ini memiliki sinonim dengan kata brave, yang artinya berani. Sufficient ini memiliki arti yang sama atau sinonim dengan kata enough, yang artinya cukup. Activity 6, replace the underlined adjective with their opposite word in the box. Gantikan kata yang digaris bawah dengan lawan kata yang ada pada kotak berikut ini. Nah, kalau tadi di aktivitas 5 itu kita mencari persamaan kata atau sinonim ya. Kalau pada aktivitas 6 ini kita mencari lawan kata atau opposite. Oke, yang pertama ada kata old. Old ini memiliki opposite atau lawan kata dengan kata new. Old, lama, new, baru. Kemudian yang nomor 2, cruel. Cruel ini kejam ya. Opposite dengan kata nice. Nice ini baik. Kemudian yang nomor 3, fresh. Fresh ini segar ya. Opposite-nya dengan kata old, lama ya. Kemudian nomor 4, humble. Humble ini ramah gitu ya. Opposite-nya dengan kata arrogant, sombong. Nomor 5, cheap. Cheap artinya murah, berarti opposite-nya dengan kata expensive. Expensive di sini artinya mahal ya. Nomor 6, sharp. Sharp ini artinya tajam. Lawan katanya dengan kata blunt atau
tumpul. Nomor 7, deep. Deep ini artinya dalam. Lawan katanya dengan kata shallow. Shallow ini artinya dangkal ya. Nomor 8, sweet, artinya manis. Lawan katanya adalah sour, pahit. Tame. Tame ini jinak ya. Lawan katanya dengan wild, buas. Nomor 10, beautiful. Beautiful ini cantik atau indah. Lawan katanya adalah ugly ya, jelek. Pada halaman berikut ada beberapa informasi tentang comparative adjective atau tingkat perbandingan. Nah, materi ini sudah pernah kalian pelajari ya waktu di kelas 8. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai comparative, kalian bisa cek pada video yang ada di deskripsi. Saya sudah jelaskan secara rinci, lebih rinci ya, tentang komparatif, kemudian contohnya dan juga rumus-rumusnya. Pada aktivitas 7 di sini kalian diminta untuk menuliskan bentuk komparatif dan superlatif dari kata sifat berikut. Jika satu suku kata dan berakhiran dengan huruf E, kalian hanya perlu menambahkan R pada bentuk yang komparatif. Ya, sedangkan pada bentuk yang superlatif kalian menambahkan akhiran ST. Pada aktivitas 8 di sini masih sama ya, diminta untuk merubah ke dalam bentuk komparatif dan superlatif. Nah, di sini adjektifnya, kata sifatnya menggunakan satu suku kata, one syllable adjective. And with a consonant, diakhiri dengan huruf konsonan, and have single vowels before consonant. Nah, maksudnya di sini satu suku kata, kemudian di akhirnya ini adalah huruf konsonan. Kemudian sebelum huruf konsonan ini ada satu huruf vokal. Nah, di sini untuk aturan pada aktivitas 8 ini, huruf konsonan yang terakhir ini ditulis kembali ya, kemudian ditambahkan dengan IR pada bentuk yang komparatif dan ditambah dengan EST pada bentuk yang superlatif. Lanjut pada aktivitas 13. Based on the data, complete the following sentence to make comparison. Oke, di sini terdapat 3 binatang ya, ada gajah, ada jerapah, dan juga panda. Di situ juga terdapat data pada masing-masing hewan. Nah, kalian diminta untuk menuliskan kalimat perbandingan berdasarkan data tersebut. Contohnya pada nomor 1, a giant panda is shorter than an elephant. Seekor panda raksasa lebih pendek daripada seekor gajah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tinggi panda 1,7 meter, sedangkan tinggi gajah 3,5 meter. Jadi di sini giant panda itu lebih pendek daripada gajah. Untuk yang nomor 2, ada kata a giraffe, an elephant, dan juga tall. Nah, di sini kita menggunakan adjektif atau kata sifat yaitu tall ya, tinggi. A giraffe, seekor jerapah, is taller, lebih tinggi, than an elephant. Jadi seekor jerapah lebih panjang daripada seekor gajah. Kita lihat di sini untuk tinggi jerapah yaitu 5 meter ya, sedangkan gajah tingginya 3,5 meter. Nomor 3, an elephant, a giant panda, dan tall. Nah, kita lihat di sini kata sifatnya tall ya, tinggi. An elephant is taller than a giant panda. Seekor gajah lebih tinggi daripada panda raksasa. Lanjut untuk nomor 4. An elephant is shorter than a giraffe. Seekor gajah lebih pendek daripada seekor jerapah.
Nomor 5, a giant panda is smaller than a giraffe. Seekor panda raksasa lebih kecil daripada seekor jerapah. Aktivitas 14. Nah, di sini terdapat sebuah teks yang berjudul Sumatran Elephants, yaitu gajah Sumatera. Nah, teks ini merupakan bentuk dari teks report, ya. Teks report itu adalah teks laporan, yaitu teks yang berdasarkan fakta dan juga penelitian. Pada teks tersebut dijelaskan tentang gajah Sumatera, yaitu salah satu dari 3 subspesies gajah Asia yang diakui dan merupakan hewan endemik dari Pulau Sumatera di Indonesia. Panjangnya bisa mencapai 6 meter dan tingginya antara 1,5 sampai 2,7 meter. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, mereka memiliki berat badan sekitar 5 ton. Kemudian kulitnya berwarna-warni dengan beberapa bintik yang tidak berwarna. Kulit mereka memiliki beberapa bintik yang tidak berwarna dan mereka hampir botak dan berwarna abu-abu. Kemudian bentuknya bulat dengan telinga kecil dan belalai panjang. Gajah Sumatera jantan maupun betina memiliki gading. Gading jantan terlihat tidak terlalu panjang, sedangkan gading betina pendek dan sering tersembunyi di bawah bibir mereka. Bahkan gajah betina ada yang tidak memiliki gading sama sekali. Sedangkan ciri-ciri yang berikutnya, gajah besar ini menggunakan belalai mereka untuk banyak hal, seperti mengambil air, kemudian mengambil benda, bernafas, mencium, mandi, dan mengeluarkan suara. Kemudian yang berikutnya menjelaskan tentang habits atau kebiasaan. Kebiasaan dari gajah Sumatera ini adalah hewan yang bersosial, ya. Terdiri dari 20 sampai 35 atau bahkan lebih sedikit, yaitu antara 3 sampai 23 gajah. Kemudian gajah yang terbesar dan tertua itu memimpin kelompok gajah-gajah, ya. Kemudian ketika gajah jantan mencapai usia remaja, mereka hidup sendiri dan hanya kembali ke kelompok untuk kawin. Sedangkan gajah betina tetap bersama kelompok merawat yang muda. Dalam kelompok ada ikatan yang kuat di antara mereka. Berikutnya adalah breeding system atau sistem perkembangbiakan. Untuk sistem perkembangbiakan dari gajah Sumatera ini tidak banyak informasi, tetapi diketahui bahwa mereka kawin sepanjang tahun. Waktu paling umum untuk berkembang biak adalah selama musim hujan. Gajah Sumatera betina hamil selama sekitar 22 bulan dan mereka melahirkan 1 bayi setiap 4 tahun. Saat lahir, gajah ini memiliki berat sekitar 100 kilo atau bahkan kurang dari 100 kilo. Activity 15, pada aktivitas 15 ini jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Berdasarkan teks yang berjudul Gajah Sumatera tadi, ya. Aktivitas 16, what do you want to know more about Sumatra elephants? Write down your question here. Apa sih yang ingin kalian ketahui lebih dalam tentang gajah Sumatera? Tuliskan pertanyaan kalian pada aktivitas 16. Nah, di sini kalian bisa tuliskan hal apa sih yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang gajah Sumatera. Nah, aktivitas 16 ini ada hubungannya pada aktivitas berikutnya, pada aktivitas 17. Nah, di sini pada aktivitas 17 ini ada pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan kalian, ya, tentang gajah Sumatera.
Pertanyaan yang pertama, how long do Sumatran elephants live? Berapa lama gajah Sumatera hidup? Nah, di situ gajah Sumatera biasanya hidup sekitar 55 hingga 70 tahun di alam liar. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, what does Sumatran elephants eat? Apa makanan gajah Sumatera? Gajah Sumatera merupakan hewan herbivora ya. Hewan herbivora yaitu binatang yang memakan tanaman ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, why are Sumatran elephants going extinct? Mengapa gajah Sumatera hampir punah? Pada bacaan tersebut dijelaskan mengapa gajah Sumatera itu hampir punah, yaitu akibat perburuan liar dan penggundulan hutan ya. Lanjut pada aktivitas 18. Nah, pada aktivitas 18 ini kalian diminta untuk menemukan video tentang binatang yang hampir punah ya, binatang langka melalui video streaming baik melalui YouTube atau yang lainnya. Setelah kalian menemukan videonya, kalian diminta untuk menuliskan laporan yang setidaknya menjawab pertanyaan yang ada di aktivitas 18 ya, 4 pertanyaan tersebut. Berikutnya pada aktivitas 19 ini merupakan games ya atau permainan. Kalian diminta untuk menebak nama hewan ya. Bisa menggunakan clue yang ada pada aktivitas 19. Misalnya, does it have 4 legs? Apakah mempunyai 4 kaki? Jawabannya bisa yes atau no. Kemudian bisa juga menggunakan pertanyaan yang kedua. Is it bigger than a giraffe, misalnya seperti itu. Apakah itu lebih besar daripada jerapah, misalnya ya. Dan juga pertanyaan yang nomor 3 sampai dengan nomor 7 itu kalian bisa gunakan untuk menebak ya binatang apa sih yang dimaksud. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari saya tentang buku Bright in English kelas 9 pada chapter 1 unit ke-1. Nah, pada video selanjutnya saya akan membahas pada unit kedua chapter 1. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.